Apakah Bapak atau Ibu sering merasa tubuh ini kok rasanya beda ya dari dulu? Dulu bisa naik turun tangga tanpa ngos-ngosan, sekarang selangkah dua langkah saja sudah lelah. Dulu ingatan tajam, sekarang nama cucu sendiri saja kadang lupa. Rasanya seperti waktu berjalan begitu cepat. Dan setiap tahun yang berlalu membawa serta sedikit demi sedikit kekuatan dan kecerahan hidup kita. Sendi-sendi mulai terasa kaku, tidur tidak nyenyak, dan kadang semangat pun ikut meredup. Seringkali kita menganggap ini sebagai takdir, bagian tak terhindarkan dari penuaan. Kita mulai mengurangi aktivitas, merasa tidak sebugar dulu, dan kadang merasa seolah tubuh ini sudah menurun 20 tahun lebih cepat dari yang seharusnya. Ini adalah kenyataan pahit bagi banyak dari kita yang memasuki usia senja. Sebuah perasaan seolah vitalitas kita perlahan menghilang. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa ada rahasia kuno, sebuah karunia alam yang telah digunakan berabad-abad lamanya, yang bisa membantu Bapak dan Ibu merasa lebih muda, lebih bertenaga, dan membalikkan perasaan penurunan itu. Bayangkan bisa bangun tidur dengan tubuh terasa lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan semangat yang membara lagi, bahkan dalam hitungan minggu. Dalam video ini, kita akan mengungkap rahasia minyak kuno ini dan juga membahas beberapa kebiasaan sederhana, atau mungkin lebih tepatnya, makanan yang akan membantu membangun kembali otot yang mulai menyusut, membuat tidur lebih pulas dan berkualitas, menjaga ingatan kita tetap tajam agar tidak mudah pikun, serta melancarkan pencernaan sehingga perut terasa nyaman. Semua ini bekerja sama untuk mengembalikan vitalitas yang mungkin Bapak dan Ibu kira sudah hilang. Jadi, tonton video ini sampai selesai, karena ada sesuatu di akhir yang pasti akan mengejutkan dan mungkin mengubah pandangan Bapak dan Ibu tentang penuaan. Mari kita langsung saja menyelami apa sebenarnya rahasia kuno ini yang saya maksud. Saya tidak berbicara tentang ramuan ajaib yang sulit dicari, melainkan sesuatu yang sangat akrab di telinga kita. Bahkan mungkin sudah ada di dapur sebagian dari Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah minyak zaitun, ya, minyak zaitun. Minyak ini bukan hanya sekedar bahan masakan. Ia adalah warisan kesehatan dari peradaban kuno yang telah terbukti khasiatnya selama ribuan tahun. Bayangkan saja, di zaman Mesir kuno, di Yunani dan Roma, minyak zaitun ini dihormati sebagai cairan emas, bukan hanya untuk makanan, tapi juga untuk pengobatan, kecantikan, dan ritual. Mengapa begitu istimewa? Karena minyak zaitun, terutama jenis extra virgin olive oil atau EVOO, kaya akan antioksidan kuat dan lemak tak jenuh tunggal yang sangat baik untuk jantung. Ini bukan hanya tentang jantung, saudaraku. Minyak zaitun antioksidan ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memerangi radikal bebas dalam tubuh kita. Molekul-molekul jahat yang mempercepat penuaan dan merusak sel-sel tubuh, termasuk sel otak dan otot kita. Ketika sel-sel ini rusak, kita mulai merasa lelah, pikun, dan otot pun melemah. Mengonsumsi minyak zaitun secara teratur, sesederhana 1 sendok makan setiap pagi, bisa menjadi langkah pertama yang revolusioner. Caranya sangat mudah. Bapak dan Ibu bisa mencampurkannya ke dalam salad, menyiramkannya di atas roti bakar, atau bahkan meminumnya langsung di pagi hari sebelum makan. Rasanya memang sedikit unik bagi yang belum terbiasa, tapi khasiatnya sungguh luar biasa. Mulai dengan 1 sendok teh, lalu tingkatkan perlahan menjadi 1 sendok makan setiap hari. Apa yang bisa Bapak dan Ibu rasakan dalam waktu singkat? Banyak orang melaporkan peningkatan energi, pencernaan yang lebih lancar, dan kulit yang terasa lebih lembab dan sehat. Ini seperti memberi nutrisi langsung ke setiap sel tubuh. Minyak zaitun juga membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Peradangan kronis adalah biang keladi banyak penyakit usia lanjut, mulai dari nyeri sendi, penyakit jantung, hingga gangguan kognitif. Dengan mengurangi peradangan, minyak zaitun membantu tubuh Bapak dan Ibu berfungsi lebih optimal, seolah-olah mengembalikan jam biologis kita. Bayangkan saja sendi-sendi yang tadinya kaku dan sakit menjadi lebih lentur, atau sakit pinggang yang sering Bapak dan Ibu alami berangsur-angsur membaik.
Ini bukan sihir, ini adalah ilmu pengetahuan kuno yang kini didukung oleh penelitian modern. Selain dikonsumsi langsung, Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan minyak zaitun sebagai pengganti minyak goreng biasa untuk menumis atau membuat saus. Tapi ingat, untuk mendapatkan manfaat maksimal, pilih yang extra virgin olive oil yang diproses tanpa banyak panas sehingga nutrisinya terjaga. Hindari memanaskan EVOO sampai berasap. Cukup untuk menumis ringan saja. Manfaat lainnya adalah untuk kesehatan otak. Lemak sehat dalam minyak zaitun, terutama asam oleat, adalah bahan bakar yang sangat baik untuk otak. Otak kita sebagian besar terbuat dari lemak, dan memberinya lemak berkualitas tinggi dari minyak zaitun bisa meningkatkan fungsi kognitif. Ini berarti ingatan yang lebih baik, fokus yang lebih tajam, dan suasana hati yang lebih stabil. Bapak dan Ibu mungkin akan merasa lebih mudah mengingat hal-hal kecil, tidak mudah lupa meletakkan kunci, atau bisa mengikuti percakapan dengan lebih lancar tanpa sering kehilangan jejak. Banyak yang merasakan perbedaan signifikan dalam 1 minggu pertama. Mungkin tidak langsung membalikkan 20 tahun secara instan, seperti judul, tapi Bapak dan Ibu akan merasakan perbedaannya secara nyata, terasa lebih segar, lebih ringan, dan lebih bertenaga, seolah beban berat yang selama ini menekan vitalitas kita diangkat. Itu sebabnya saya berani mengatakan ini seperti membalikan waktu. Selain dikonsumsi, minyak zaitun juga bisa digunakan sebagai olesan luar. Beberapa orang merasakan manfaatnya untuk mengurangi nyeri otot atau sendi yang pegal-pegal. Cukup hangatkan sedikit minyak zaitun, lalu pijatkan perlahan ke area yang terasa sakit. Hangatnya dan kandungan antiinflamasinya bisa memberikan kelegaan. Ini adalah praktik kuno yang masih relevan hingga kini. Bayangkan setelah seharian beraktivitas, Bapak dan Ibu bisa memanjakan diri dengan pijatan lembut menggunakan minyak ini dan bangun esok harinya dengan tubuh terasa lebih ringan. Ini bukan hanya tentang kesehatan fisik, tetapi juga tentang kenyamanan dan kualitas hidup. Selain itu, minyak zaitun juga punya peran penting dalam menjaga kesehatan saluran pencernaan. Seringkali, masalah pencernaan seperti sembelit menjadi keluhan umum di usia senja. Kandungan lemak sehat dalam minyak zaitun membantu melumasi saluran cerna, membuat pergerakan usus lebih lancar. Mengonsumsi 1 sendok makan setiap pagi, terutama saat perut kosong, bisa menjadi solusi alami untuk mengatasi sembelit kronis tanpa perlu obat-obatan. Ini akan membuat Bapak dan Ibu merasa lebih nyaman, tidak kembung, dan tentu saja lebih berenerasi karena tubuh bisa menyerap nutrisi dengan lebih baik. Ingat, tubuh yang sehat bermula dari usus yang sehat. Minyak zaitun juga bisa membantu dalam penyerapan vitamin penting yang larut dalam lemak, seperti vitamin A, D, E, dan K. Vitamin-vitamin ini esensial untuk kesehatan tulang, kekebalan tubuh, dan penglihatan. Jadi, dengan menambahkan minyak zaitun ke makanan Anda, Bapak dan Ibu tidak hanya mendapatkan manfaat dari minyak itu sendiri, tapi juga membantu tubuh memaksimalkan penyerapan nutrisi lain dari makanan yang Bapak dan Ibu konsumsi. Ini seperti memberikan dorongan ekstra pada seluruh sistem tubuh kita. Pemilihan minyak zaitun yang tepat juga penting. Minyak zaitun, cari label extra virgin olive oil, dan pastikan kemasannya gelap untuk melindungi dari cahaya yang bisa merusak antioksidan di dalamnya. Simpan di tempat sejuk dan gelap, bukan di samping kompor yang panas. Ingat, konsistensi adalah kunci. Jangan berharap perubahan drastis hanya dengan sekali coba. Jadikan ini bagian dari rutinitas harian Bapak dan Ibu. Dan saksikan bagaimana tubuh merespons dengan positif. Banyak yang telah membuktikan, dalam hitungan minggu, mereka merasa lebih bugar, lebih ringan, dan seolah vitalitas masa muda kembali sedikit demi sedikit. Ini bukan janji kosong,
tapi hasil dari adaptasi gaya hidup yang didukung oleh karunia alam. Nah, setelah kita memahami betapa luar biasanya minyak zaitun ini, mari kita lanjutkan perjalanan kita untuk menemukan kebiasaan dan makanan lain yang bisa bekerja selaras dengannya, membantu Bapak dan Ibu meraih vitalitas yang lebih baik. Karena kesehatan yang optimal itu seperti simfoni, setiap elemen harus bermain harmonis. Salah satu pilar penting yang seringkali terabaikan di usia senja adalah asupan protein yang cukup, terutama protein berkualitas tinggi. Bapak dan Ibu mungkin bertanya, mengapa protein? Seiring bertambahnya usia, tubuh kita cenderung kehilangan massa otot secara alami, sebuah kondisi yang disebut sarkopenia. Kehilangan otot ini bukan hanya membuat tubuh terasa lemah, tapi juga mengurangi metabolisme, membuat kita lebih rentan jatuh dan sulit melakukan aktivitas sehari-hari seperti berdiri dari kursi atau membawa belanjaan. Protein adalah bahan bakar utama untuk membangun dan memperbaiki otot. Banyak dari kita yang kurang mengkonsumsi protein, terutama jika nafsu makan berkurang atau ada masalah pencernaan. Sumber protein yang baik untuk Bapak dan Ibu di usia 60 plus adalah telur, ikan daging ayam tanpa kulit, tempe, tahu, kacang-kacangan, dan produk susu rendah lemak seperti yogurt atau keju. Usahakan untuk menyertakan sumber protein di setiap waktu makan. Misalnya, saat sarapan bisa dengan telur rebus atau omelet, saat makan siang bisa dengan sup ayam dengan tahu, dan makan malam bisa dengan ikan kukus. Porsi yang dianjurkan untuk orang dewasa lebih tua adalah sekitar 25-30 gram protein per kali makan. Jangan takut makan daging, asalkan dipilih yang tanpa lemak, dan diolah dengan cara direbus, dikukus atau dipanggang, bukan digoreng. Tempe dan tahu adalah sumber protein nabati yang sangat baik dan mudah dicerna, serta kaya serat. Selain itu, harganya juga sangat terjangkau dan mudah didapat di Indonesia. Coba bayangkan sarapan pagi Bapak dan Ibu. Daripada hanya teh manis dan roti tawar, bagaimana jika ditambahkan sebutir telur rebus atau sepotong tempe goreng? Ini adalah perubahan kecil yang memberikan dampak besar. Atau saat makan siang, pilih lauk ayam atau ikan dibanding hanya sayuran. Bahkan jika Bapak dan Ibu kesulitan mengunyah, ada banyak cara mengolah protein agar mudah dikonsumsi, seperti sup ayam yang disuir, bubur kacang hijau tanpa santan, atau ikan yang dikukus hingga lembut. Bayangkan saja Bapak dan Ibu bisa merasa lebih kuat saat mengangkat sesuatu, atau berjalan lebih mantap tanpa takut tersandung. Ini semua berkat otot yang terpelihara dengan baik. Protein yang cukup juga membantu menjaga tulang tetap kuat, menyeimbangkan gula darah, dan bahkan meningkatkan suasana hati. Protein juga sangat membantu dalam menjaga kekebalan tubuh kita agar tidak mudah terserang penyakit yang seringkali menjadi momok di usia senja. Tubuh kita butuh protein untuk membuat antibodi yang melawan infeksi. Jadi, asupan protein yang cukup ini bukan hanya untuk otot, tapi untuk benteng pertahanan tubuh Bapak dan Ibu secara keseluruhan. Jadi, ingatlah untuk selalu mengisi piring Bapak dan Ibu dengan protein yang cukup. Nutrisi dari minyak zaitun dan protein terpenuhi. Tubuh kita perlu digerakkan. Saya tidak berbicara tentang lari maraton atau angkat beban berat, tapi tentang gerak aktif yang konsisten dan sesuai kemampuan. Banyak dari kita mungkin berpikir, saya sudah tua, cukup duduk saja. Padahal, tidak bergerak adalah musuh terbesar vitalitas kita. Gerak aktif membantu melumasi sendi, menjaga kekuatan otot yang sudah Bapak dan Ibu. Bangun dengan protein, meningkatkan sirkulasi darah, dan bahkan menyehatkan otak. Cukup dengan berjalan kaki ringan setiap hari, sekitar 20-30 menit. Jika tidak bisa sekaligus, bisa dibagi menjadi 2 atau 3 sesi. Misalnya 10 menit di pagi hari, 10 menit di sore hari. Jalan kaki di sekitar rumah, di taman, atau bahkan di dalam rumah jika cuaca tidak memungkinkan, sudah sangat bermanfaat. Selain jalan kaki, coba lakukan latihan peregangan ringan setiap pagi untuk menjaga kelenturan tubuh. Bapak dan Ibu,
Bisa mencari contoh gerakan peregangan khusus lansia yang aman di internet atau bertanya pada fisioterapis jika memungkinkan. Bahkan aktivitas sehari-hari seperti berkebun, membersihkan rumah, atau bermain dengan cucu pun bisa dihitung sebagai gerak aktif. Kuncinya adalah jangan diam terlalu lama. Setiap 1 jam duduk, cobalah berdiri dan berjalan sebentar. Gerak aktif ini juga bisa berbentuk kegiatan yang bapak dan ibu nikmati. Misalnya menari dengan cucu, ikut senam lansia di lingkungan sekitar, atau bahkan hanya berjalan-jalan di pasar tradisional. Kuncinya adalah membuat tubuh tetap bergerak tanpa membebani sendi. Jika bapak dan ibu punya kursi roda atau tongkat, itu bukan halangan. Tetaplah lakukan gerakan-gerakan ringan di tempat duduk, seperti mengangkat kaki atau tangan, atau menggerakkan pergelangan. Setiap gerakan kecil itu berarti. Dan jangan lupa, berjemur di pagi hari sambil berjalan-jalan juga memberikan vitamin D alami yang sangat penting untuk tulang dan suasana hati. Sinar matahari pagi yang hangat di kulit setelah beraktivitas fisik ringan sungguh terasa menyegarkan dan membangkitkan semangat. Rasakan perbedaan saat tubuh terasa lebih ringan, sendi tidak lagi kaku, dan tidur pun jadi lebih nyenyak setelah beraktivitas. Gerak juga melepaskan endorfin, hormon kebahagiaan, yang akan membuat suasana hati bapak dan ibu lebih ceria. Ini bukan tentang berolahraga berat, tapi tentang menjaga tubuh tetap terpakai agar tidak berkarat. Tidur seringkali dianggap remeh, padahal ini adalah waktu tubuh kita memperbaiki diri, memulihkan energi, dan mengkonsolidasikan memori. Di usia senja, banyak yang mengeluh sulit tidur, sering terbangun di malam hari, atau merasa tidak segar saat bangun pagi. Kualitas tidur yang buruk berdampak pada segala hal, energi, suasana hati, daya ingat, bahkan sistem kekebalan tubuh. Untuk meningkatkan kualitas tidur, ada beberapa langkah yang bisa bapak dan ibu coba. Pertama, buat jadwal tidur yang konsisten. Cobalah tidur dan bangun di waktu yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Kedua, ciptakan suasana kamar yang nyaman, gelap, sejuk, dan tenang. Jauhkan gadget seperti ponsel atau televisi dari kamar tidur setidaknya 1 jam sebelum tidur, karena cahaya biru dari layar bisa mengganggu produksi melatonin, hormon tidur kita. Ketiga, hindari kafein dan makanan berat mendekati waktu tidur. Minuman hangat seperti teh herbal tanpa kafein atau susu hangat bisa membantu menenangkan. Keempat, jangan memaksakan diri. Jika sulit tidur, lebih baik bangun sebentar, membaca buku ringan, atau melakukan peregangan, lalu coba tidur lagi saat merasa mengantuk. Selain itu, hal-hal kecil seperti mandi air hangat sebelum tidur atau mendengarkan musik lembut bisa sangat membantu. Beberapa orang juga merasakan manfaat dari aroma terapi lavender di kamar tidur. Yang terpenting adalah menciptakan rutinitas relaksasi sebelum tidur yang mengirimkan sinyal ke otak bahwa sudah waktunya untuk beristirahat. Hindari menonton berita atau hal-hal yang membuat stres sebelum tidur. Sebaliknya, bacalah buku yang ringan atau dengarkan murotal Al-Quran. Tidur yang cukup dan berkualitas akan membuat bapak dan ibu bangun dengan perasaan segar, bertenaga, dan siap menjalani hari dengan pikiran yang jernih. Ini adalah fondasi penting untuk membalikan perasaan penurunan yang kita bicarakan di awal. Kualitas tidur yang baik ini akan mendukung semua upaya bapak dan ibu lainnya. Tubuh yang istirahat cukup akan lebih mampu menyerap nutrisi dari minyak zaitun dan protein yang bapak dan ibu konsumsi, dan otot-otot pun bisa pulih dengan lebih cepat. Jadi jangan sepelekan kekuatan tidur, karena ia adalah salah satu obat terbaik yang kita miliki untuk membalikkan penurunan usia. Seringkali kita lupa betapa pentingnya air putih dan serat bagi tubuh kita, terutama di usia senja. Rasa haus seringkali berkurang, padahal tubuh kita sangat membutuhkan cairan untuk berfungsi optimal. Dehidrasi, bahkan yang ringan, bisa menyebabkan kelelahan, pusing, sembelit,
dan bahkan kebingungan. Usahakan minum air putih setidaknya 8 gelas sehari. Atau sesuaikan dengan aktivitas dan kondisi kesehatan bapak dan ibu. Jangan menunggu haus baru minum. Biasakan minum air secara teratur sepanjang hari, sedikit demi sedikit. Misalnya, siapkan botol air di samping tempat tidur, di meja makan, atau di dekat tempat bapak dan ibu sering beristirahat, agar mudah diingat. Air juga membantu membawa nutrisi ke sel-sel tubuh dan membuang racun. Selain air, serat juga sangat penting untuk pencernaan yang sehat. Seperti yang kita diskusikan sebelumnya, minyak zaitun membantu melumasi, tapi serat adalah sapu yang membersihkan saluran cerna dan membuat semuanya bergerak lancar. Sumber serat yang baik meliputi buah-buahan seperti pepaya, pisang, apel dengan kulitnya, sayuran hijau gelap seperti bayam dan kangkung, serta biji-bijian utuh seperti beras merah atau gandum utuh. Kacang-kacangan dan polong-polongan seperti kacang merah atau lentil juga kaya serat. Sembelit adalah masalah umum di usia senja, dan kombinasi air yang cukup serta serat yang melimpah adalah solusi alami terbaik. Bayangkan betapa nyamannya perut bapak dan ibu saat pencernaan lancar setiap hari. Energi yang tadinya terbuang untuk mengatasi sembelit bisa digunakan untuk aktivitas lain, membuat bapak dan ibu merasa lebih ringan dan bersemangat. Kita telah menjelajahi beberapa rahasia sederhana, namun sangat ampuh, untuk membantu bapak dan ibu merasa lebih berenergi, lebih muda, dan membalikkan perasaan penurunan yang seringkali datang seiring usia. Dimulai dari kekuatan luar biasa minyak zaitun, emas cair, yang telah diakui sejak zaman kuno, yang dengan kaya antioksidan dan lemak sehatnya mampu menutrisi tubuh dari dalam, mengurangi peradangan, dan meningkatkan fungsi otak serta pencernaan. Hanya dengan menambahkan 1 sendok makan setiap hari, bapak dan ibu sudah mengambil langkah besar menuju vitalitas yang lebih baik. Kemudian, kita berbicara tentang pentingnya protein berkualitas tinggi, bukan hanya untuk menjaga otot agar tidak menyusut, tapi juga untuk mendukung kekuatan tulang dan kekebalan tubuh kita secara keseluruhan. Tanpa protein yang cukup, tubuh akan kesulitan memperbaiki diri, dan bapak dan ibu akan merasa cepat lelah. Selanjutnya, kita membahas tentang pentingnya gerak aktif yang teratur. Bukan sekedar olahraga berat, melainkan gerakan ringan yang konsisten, seperti berjalan kaki atau peregangan. Ingatlah, tubuh yang terus bergerak adalah tubuh yang hidup, yang melumasi sendi dan meningkatkan sirkulasi darah. Dan jangan lupakan, tidur berkualitas, karena inilah waktu emas bagi tubuh untuk memperbaiki diri, memulihkan energi, dan menguatkan memori. Terakhir, kita menyadari betapa krusialnya asupan air yang cukup dan serat yang melimpah untuk menjaga hidrasi dan kelancaran pencernaan. 2 fondasi penting untuk mencegah kelelahan dan ketidaknyamanan. Saudaraku, semua ini mungkin terdengar banyak, tapi ingatlah bahwa perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Bapak dan ibu tidak perlu melakukan semuanya sekaligus. Mulailah dengan 1 atau 2 hal yang paling mudah untuk diterapkan hari ini. Mungkin dengan menambahkan minyak zaitun ke sarapan pagi, atau mencoba berjalan kaki 10 menit setelah makan. Setiap usaha kecil yang bapak dan ibu lakukan adalah investasi berharga untuk diri sendiri, untuk kualitas hidup bapak dan ibu di masa depan. Bapak dan ibu berhak menikmati usia senja dengan penuh vitalitas, kebahagiaan, dan kemandirian. Jangan pernah merasa bahwa usia adalah batasan untuk menjadi versi terbaik dari diri bapak dan ibu. Tubuh kita adalah anugerah yang luar biasa. Dan dengan sedikit perhatian serta pengetahuan yang tepat, kita bisa membuatnya berfungsi optimal. Rasa lelah, nyeri, atau lupa yang sering bapak dan ibu alami itu bukanlah takdir mutlak. Ada banyak cara untuk meringankan, bahkan membalikkan perasaan penurunan itu, dan saya yakin bapak dan ibu bisa melakukannya. Ini adalah perjalanan, bukan perlombaan. Nikmati setiap langkahnya, dan rasakan bagaimana setiap hari membawa perbaikan kecil yang berarti. Banyak orang yang telah mencoba pola ini melaporkan merasa jauh lebih baik dalam waktu 1 minggu saja, seolah mereka mendapatkan kembali energi dan kecerahan yang telah hilang bertahun-tahun lamanya.
mungkin tidak langsung membalikkan 20 tahun, tapi perasaan lebih bugar, lebih ringan, dan lebih jernih itu sungguh luar biasa. Mari kita tarik nafas dalam-dalam sejenak Bapak dan Ibu. Kita sudah berbicara banyak, mulai dari harta karun kuno bernama minyak zaitun, yang bukan hanya sekedar cairan, tapi sebuah janji kesehatan yang telah teruji zaman. Kita belajar bagaimana ia, dengan setiap tetesnya, menutrisi sel-sel kita, menenangkan peradangan yang diam-diam menggerogoti tubuh, dan bahkan mempertajam kembali pikiran kita yang mungkin terasa mulai tumpul. Minyak ini adalah fondasi yang kuat. Namun ingatlah, satu elemen saja tidak akan cukup. Ini seperti membangun rumah. Minyak zaitun adalah pondasinya. Tetapi kita juga butuh dinding yang kuat dari protein untuk menjaga otot kita tetap kokoh, agar kita tidak mudah lelah atau terjatuh saat beraktivitas sehari-hari. Kita juga butuh atap yang melindungi, yaitu tidur berkualitas, agar tubuh kita bisa memperbaiki diri sepenuhnya setiap malam, mengisi ulang energi, dan menyaring semua informasi yang masuk ke otak kita. Dan tentu saja, sirkulasi udara yang baik adalah gerakan aktif yang teratur, yang melumasi sendi, menyegarkan pikiran, dan membuat kita merasa hidup. Terakhir, air bersih dan serat adalah saluran air dan pembuangan yang lancar, memastikan semua nutrisi diserap dan semua sampah dibuang dengan efisien. Semua elemen ini saling mendukung, menciptakan sebuah lingkaran kebaikan yang akan mengembalikan vitalitas Bapak dan Ibu. Ini bukan tentang janji instan, tapi tentang perjalanan yang nyata. Banyak dari kita yang merasa putus asa, menganggap usia senja berarti harus menyerah pada keluhan. Tapi saya ada di sini untuk mengatakan bahwa itu tidak benar. Kita memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Bapak dan Ibu mungkin tidak akan kembali ke usia 20 tahun, tetapi Bapak dan Ibu bisa merasa seperti 20 tahun lebih muda dari yang Bapak dan Ibu rasakan sekarang. Bayangkan bangun pagi tanpa nyeri yang berarti, bisa berjalan-jalan di taman tanpa cepat lelah, mengingat nama-nama dengan lebih mudah, dan yang terpenting, merasakan kebahagiaan dan semangat yang membara setiap hari. Itu adalah tujuan kita. Dengan mengikuti saran-saran sederhana ini secara konsisten, Bapak dan Ibu akan mulai melihat perbedaannya. Mungkin pada awalnya hanya sedikit, seperti tidur yang sedikit lebih nyenyak, atau pencernaan yang sedikit lebih lancar. Tapi dengan sabar dan konsisten, perubahan-perubahan kecil ini akan menumpuk menjadi perbedaan besar yang akan membuat Bapak dan Ibu terkejut. Tubuh kita memiliki kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan diri dan beradaptasi jika kita memberinya dukungan yang tepat. Jangan pernah meremehkan kekuatan makanan alami dan kebiasaan sehat. Mereka adalah sekutu terbaik Bapak dan Ibu dalam menjaga kesehatan dan kebahagiaan di usia emas ini. Ingatlah cerita-cerita orang-orang terdahulu yang hidup panjang dan bugar. Mereka seringkali memiliki pola hidup sederhana yang dekat dengan alam, persis seperti yang kita bahas. Minyak zaitun, makanan utuh, gerak, dan istirahat yang cukup. Ini adalah kearifan kuno yang masih sangat relevan hingga kini. Ambil langkah pertama hari ini. Bahkan perubahan terkecil pun berarti. Saya sangat ingin mendengar pengalaman Bapak dan Ibu. Apakah ada kebiasaan atau makanan lain yang Bapak dan Ibu rasakan sangat membantu untuk menjaga vitalitas di usia senja? Bagikan cerita atau pertanyaan Bapak dan Ibu di kolom komentar di bawah. Setiap masukan dari Bapak dan Ibu akan sangat berharga bagi kita semua yang sedang berjuang bersama untuk hidup lebih sehat. Kita adalah komunitas di sini, dan kita saling mendukung. Jadi, jangan ragu untuk berbagi pikiran Bapak dan Ibu. Pertanyaan Bapak Ibu mungkin juga menjadi pertanyaan bagi yang lain. Pengalaman Bapak Ibu bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mari kita saling menguatkan. Sekali lagi, jika video ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, tolong berikan like agar lebih banyak orang bisa menemukan informasi penting ini. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan video-video informatif lainnya tentang kesehatan dan kebahagiaan di usia senja. Dengan begitu, Bapak dan Ibu akan selalu menjadi yang pertama mendapatkan informasi terbaru.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir, Bapak dan Ibu. Ingatlah, usia hanyalah angka, tetapi semangat hidup yang membara adalah pilihan. Teruslah berjuang, teruslah bersemangat, karena Bapak dan Ibu berhak menjalani hidup yang penuh vitalitas di setiap tahap. Hidup ini indah, dan kita bisa membuatnya semakin indah dengan kesehatan yang prima. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Jadilah versi terbaik dari diri Bapak dan Ibu, di usia berapapun.